Dan para suster yang terkasih, hari ini merupakan hari penuh syukur bagi kami berlima atas kemurahan kasih Tuhan, karena Ia berkenan memberikan kesempatan untuk masuk kembali ke dalam rahim kongregasi dan mengalami cinta Allah dalam masa probasi melalui tema mengakarkan diri dalam cinta Allah Tritunggal untuk misi. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Kita mau mengikat kelima saudara kita ini pada akar cinta Allah. Kita berharap bahwa selama masa probasi yang akan mereka jalani ini, akar ini terus mengikat kuat komitmen mereka akan panggilan yang sudah mereka rintis sejauh ini. Dan seperti bacaan Injil, kita berharap agar mereka menjadi pohon anggur yang terus berbuah dan berguna bagi kongregasi, bagi orang-orang yang mereka.
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Sebutir embun bening gemerlap bercahaya, memantulkan terang ilahi. Sebutir sabda Yesus bergema memandang, mengatakan kasih Tuhanku. Sabdamu ya Tuhanku, penuntun kehidupan yang membimbing hidup semesta. Pusing silih berganti, sabdamu tetap teguh, menerangi jalan hidupku. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku."
Demikianlah sabda Tuhan. Artian religius spiritual masa probasi adalah rentang waktu yang disiapkan bagi seseorang sebelum mengikrarkan kalau kekal kebiaran. Biasanya periode waktu ini akan diisi dengan berbagai kegiatan rohani spiritual yang bertujuan untuk menguji, memurnikan, dan memantapkan motivasi panggilan seseorang sehingga sungguh siap untuk menjawab ya atas panggilan Tuhan sampai. Masa probasi ini barangkali semacam masa padang gurun yang dialami oleh orang Israel dahulu. Barangkali kamu sekarang sebagaimana orang Israel sedang berkemah. Kamu sekarang sedang berkemah di sini sebelum menuju Kanaan. Seperti orang Israel yang dahulu meninggalkan tanah Mesir, kamu berlima juga telah meninggalkan Mesir. Beberapa hari yang lalu, kamu sudah meninggalkan tempat misi, aktivitas dan rutinitas keseharian yang sudah akrab karib kamu lalu. Mungkin besok kamu akan mengakrabi diri dengan keheningan, dan kamu belum siap karena kenangan akan sibuk dan ributnya tanah Mesir masih membelenggu hati dan pikiran. Tak mengapa. Yang pasti, apapun situasi yang akan kamu alami di sini, ingatlah bahwa kamu seperti orang Israel dahulu sedang melintasi padang gurun menuju Kanaan. Sama saudara dan saudari yang terkasih, perjalanan melintasi padang gurun bukanlah perkara. Ada banyak tantangan dan cobaan yang akan merintangi jalan. Oleh karena itu, kita, Robanis, perlu senjata, kekuatan agar bisa melewatinya sekaligus sebagai persiapan untuk hidup yang lebih baik di tanah Kanaan. Senjata atau kekuatan macam mana yang perlu kamu miliki, kita miliki. Senjata atau kekuatan itu tidak bukan adalah mengakarkan diri pada cinta Allah. Akar adalah fondasi dari sebuah pohon, di mana sebuah pohon akan bertumbuh dan berkembang. Tanpa akar, sebuah pohon tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Akar adalah sesuatu di mana segala yang lain dibangun, dibentuk, dan bertumbuh. Mengakarkan diri pada cinta Allah Tritunggal berarti membawa diri kita untuk terikat erat dengan Allah Tritunggal dan membiarkan cinta Allah Tritunggal meresap di seluruh diri dan hidup kita. Mengakarkan diri pada Allah Tritunggal berarti menyerahkan seluruh diri kita pada Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan bekerja atas diri dan hidup. Mengakarkan diri pada Allah Tritunggal berarti menjadikan Allah Tritunggal sebagai prioritas utama dalam hidup. Lalu bagaimana caranya? Ada 3 poin menurut refleksi saya. Yang pertama, membiarkan Allah mencabut kita dari akar-akar yang kita miliki. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia terlebih dahulu mencabut Abraham dari akar bahasa, tempat, suku, dan budaya yang dia miliki, dan menyuruhnya pergi ke negeri yang Abraham sendiri tidak tahu. Kalau mau cinta Allah Tritunggal untuk misi global berakar dalam diri kita, dalam diri, maka biarkanlah Allah mencabut terlebih dahulu dari segala kelekatan yang sudah mengakar selama. Kadang bahasa, suku, budaya, kebiasaan, ataupun sifat-sifat kita adalah akar-akar yang menjadi halangan buat kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam cinta Allah, untuk bergerak maju menuju Yesus. Sebagaimana Allah mencabut Abraham dari akar-akarnya, lalu menanamnya kembali ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Demikian juga kita. Kadang Allah mesti mencabut kita dahulu dari akar-akar yang kita miliki, bahkan dengan rasa sakit sulit dimengerti. Lalu dia akan menanamnya kembali agar kita menghasilkan buah. Berakar pada cinta Tuhan mesti didasari pada suatu sikap merendahkan diri di hadapan Dia.
mesti menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita terpisah dari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan agar kita berbuat. Seperti kata Injil bahwa kita ini cuma ranting-ranting. Kita tidak bisa berbuah jika kita terpisah dari Dia. Hanya dalam Dialah kita berbuah lebat. Tanpa Dia kita cuma ranting-ranting kering yang tak berguna, yang kemudian akan dipotong orang lalu dibakar. Kadang dalam mimpi kita menjadi ranting-ranting kering, karena kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita dan mengabaikan Tuhan. Dan tujuan akhir dari being rooted in God's love adalah for global mission. Bukan hanya dimengerti sebagai tempat, yaitu seluruh dunia, tetapi juga bisa dipahami sebagai konten, isi, yaitu mewartakan kabar baik. Mengakarkan diri pada cinta Allah akan membantu kita untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik yang handal zaman ini. Mari kita terus mengakarkan diri dalam cinta Allah Tritunggal agar kita menjadi pohon-pohon anggur yang terus berbuah sepanjang musim. Kita boleh saja berbaca lokal face, tapi kita mesti punya hati global heart untuk misi global. Kita boleh saja bertindak lokal, tetapi kita mesti berpikir global buat misi global. Local face with global heart for global mission. Para pemimpin gereja, ya Bapa yang kudus, semoga Engkau menguatkan dan menguduskan mereka agar selalu memancarkan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis iman, yang haus akan kekuasaan duniawi, sehingga pancaran kasih Allah senantiasa hidup dan tinggal di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi misi Abdi Roh Kudus, ya Bapa, berkatilah para pemimpin dan semua anggota kongregasi misi Abdi Roh Kudus, agar mampu memancarkan belas kasih dan kerahiman yang membawa kehidupan bagi semua manusia dan alam ciptaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para suster pimpinan Flores Barat dan semua suster yang berkarya di provinsi ini. Ya Bapa, kami mohon berkatilah para suster kami dalam menjalankan tugas perutusan yang telah Engkau percayakan kepada mereka di provinsi ini. Berilah kesehatan dan sukacita dalam menjalani tugas pelayanan mereka, agar semakin banyak orang mengalami kasih Allah Tritunggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelima suster yang masih di masa probasi, ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk mengambil bagian dalam mewartakan kerajaan. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu untuk kami, agar mampu mengakarkan diri dalam cinta Allah Tritunggal untuk misi global. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Menyanyi lagu yang asing, la 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 la, sambil membawa semangat kami. Kami menyanyi lagu yang asing, la 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 la, sambil membawa semangat kami. Mari kita sempurna ke depan altar suci. Semua karya bakti dan api, karunia kasih ilahi, kasih abadi.
Seluruh masa probasi yang akan mereka jalani senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha